Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mensimulasikan penggunaan aplikasi Sirekap Mobile. Di sini saya mensimulasikan yang mode offline. Sekaligus kami ingin menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap ini dapat digunakan walau tanpa jaringan internet. Namun dengan syarat harus online atau menggunakan jaringan internet ketika login awal dan ketika di akhir ingin mengunggah hasil pekerjaan kita ke server KPU. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal aplikasi Sirekap. Pastikan data yang terlampir adalah data TPS dan data petugas sesuai wilayah kerja kita. Lalu di bawahnya ada 3 menu: kelola daftar hadir, kelola tanda terima dan kejadian khusus, waktu pemungutan suara, dan di bawahnya ada status pekerjaan yang nanti akan terisi otomatis ketika kita telah mengerjakan beberapa step. Jadi pastikan pada akhirnya nanti status pekerjaan ini sudah 100% semua. Jika ada yang belum, artinya masih ada yang belum kita kerjakan. Selanjutnya, menu yang paling bawah itu untuk memproses hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kita geser ke kanan untuk pemilihan wali kota atau bupati. Jadi silakan digeser saja ya, kita mau memproses jenis pemilihan apa. Di bawahnya ada 3 menu: lihat detail, kelola PPS saksi dan pengawas, dan waktu penghitungan. Khusus untuk kelola PPS dan saksi itu sama saja ya, kita memproses melalui pemilihan gubernur maupun yang bupati wali kota. Nah, itu adalah menu-menunya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan cara penggunaan aplikasi Sirekap. Berikut langkah-langkah penggunaan aplikasi Sirekap. Ini urutan saran saya ya, tidak baku. Silakan lakukan urutan senyaman kawan-kawan PPS. Jadi kalau saran saya, agar waktu kita lebih efektif, ketika TPS sudah senggang atau pemilih sudah sepi, maka KPPS yang bertugas mengoperasikan aplikasi Sirekap Mobile dapat mengisi menu waktu pemungutan suara. Silakan ditekan menunya. Kalau nanti kan tanggalnya 27 November. Kebetulan saya membuat tutorial ini 10 Oktober. Saya pilih 10 Oktober, tekan OK. Kemudian waktu mulai itu normalnya pukul 7 pagi ya, kecuali ada alasan tertentu sehingga ditundanya pembukaan TPS. Oh ya, dapat kami jelaskan, ini yang dimaksud adalah waktu pemungutan suara ya. Jadi waktu pemungutannya ini dari pukul 7 selesai pada hari itu juga, yaitu tanggal 10 pukul 13.00 TPS ditutup. Nah, ini adalah waktu pemungutan suara. Kemudian submit. Kemudian centang untuk menyatakan bahwa data yang telah kita input adalah benar. Kemudian simpan. Kita sudah selesai mengisi waktu pemungutan suara. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita sudah mengisi waktu pemungutan suara, maka persentase pekerjaan kita sudah terlihat sudah 12% ya. Lanjut, saran saya berikutnya, sekali lagi saya ingatkan, ini dilakukan dengan catatan jika TPS sudah sepi ya. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, maka KPPS dapat mendaftarkan saksi, pengawas TPS, dan PPS sesuai data yang telah kita minta sebelumnya. Untuk mendaftarkannya bisa melalui pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota dan bupati, sama saja ya. Tekan menu kelola PPS saksi. Lalu tekan tambah di sudut kanan bawah. Isikan namanya. Misalnya namanya Yogi, nicknya harus 16 digit ya. Isikan nick sesuai KTP-nya, kemudian nomor handphonenya. Lalu daftarkan si Yogi ini sebagai apa. Misal dia sebagai saksi, maka pilih saksi. Si Yogi ini sebagai saksi pemilihan apa, gubernur atau wali kota. Misal sebagai saksi gubernur. Kemudian muncul pilihan dia sebagai saksi gubernur paslon nomor berapa, kita pilih. Kemudian klik menu daftar. Nah, kemudian coba kita klik. Nah, di sini terlihat Yogi sebagai saksi. Nah, silakan lakukan daftarkan semua saksi tiap paslon.
Selanjutnya kita simulasikan mendaftarkan Panwas. Tekan menu tambah, namanya Rido. Pastikan nicknya 16 digit sesuai KTP, kemudian nomor handphonenya. Lalu Rido ini sebagai pengawas, pilih Panwas. Lalu tidak ada pilihan lain lagi seperti tadi ya, hanya satu pilihan yaitu Panwas. Maka klik daftar. Sudah terdaftar ya. Selanjutnya kita mendaftarkan PPS, namanya Muhabar. Kemudian dia sebagai PPS. Pilih daftar. Di sini saya hanya mensimulasikan satu saja saksi ya. Kalau pada hari H nanti silakan daftarkan semua saksi tiap paslon. Terlihat kembali progres persentase pekerjaan kita sudah bertambah. Kita sudah mengerjakan dua menu yaitu waktu pemungutan dan kelola saksi pengawas dan PPS. Selanjutnya ketika pemungutan suara sudah selesai yaitu pukul 13.00, kita dapat ke menu kelola daftar hadir. Nah, pada menu ini silahkan foto semua daftar hadir. Pertama, saya simulasikan memfotokan daftar hadir pemilih DPT. Tekan menu tambah, izinkan, kemudian simpan, kemudian oke. Itu baru halaman pertama ya. Untuk memfoto halaman kedua dan seterusnya, silakan tekan tanda tambah. Katakanlah ini halaman yang kedua atau halaman berikutnya. Oke. Katakanlah saya sudah memfoto semua lembar daftar hadir DPT. Kemudian lanjutkan dengan memfoto daftar hadir daftar pemilih DPTB. Lalu simpan. Selanjutnya foto juga daftar hadir pemilih DPK. Sama, tekan tanda tambah. Lalu foto daftar hadir DPK. Lalu oke. Katakanlah semua halaman daftar hadir sudah saya foto. Kemudian kita ingin menyimpannya, tekan centang. Mulai periksa. Nah, di sini aplikasi memberi kesempatan kita untuk memeriksa apakah semua halamannya sudah benar atau belum. Jika belum, kita masih dapat mengulangi foto tersebut dengan cara klik ulangi foto. Katakanlah ini sudah benar semua ya, maka halaman pertama benar, berikutnya halaman kedua benar. Kita akan diminta kembali untuk mengecek setiap halaman. Nah, ketika semua halaman sudah dinyatakan benar, tekan menu simpan. Kita centang, nyatakan ini semua sudah benar. Maka kita diminta untuk membuka kunci HP kita. Di sini saya menggunakan fingerprint ya. Maka proses penyimpanan sedang diproses. Silakan tunggu sampai selesai. Nah, karena saya di sini mensimulasikan saya di TPS yang tidak ada jaringan internet, nah akan ada keterangan Anda sedang tidak terhubung internet sehingga masuk ke mode offline. Maka pilih lanjutkan. Maka berkas berhasil kita simpan. Kemudian kembali. Dari 6 menu sudah melakukan menginput waktu pemungutan suara, mendaftarkan PPS, saksi dan panwas, dan sudah memfoto daftar hadir. Setelah proses penghitungan perolehan selesai, selanjutnya kita memfoto C hasil tiap jenis pemilihan. Mari kita simulasikan. Di sini saya mensimulasikan cara memfoto C hasil jenis pemilihan bupati dan wakil bupati. Langkah pertama, pertama dapat kita lihat keterangannya belum difoto 3, terfoto 0, dan terverifikasi 0. Sekarang kita mulai. Tekan menu lihat detail pemilihan. Lalu kita foto yang halaman pertama ya dengan cara tekan titik 3 lalu ambil gambar. Kita foto, pastikan yang keempat sudut ini ya. Pastikan titik pembatas ini yang ada di keempat sudut itu terfoto. Aplikasi sedang membaca C hasil yang telah kita foto. Baik, sudah berhasil. Kita tekan menu detail untuk melihat apakah hasilnya sudah sesuai atau belum. Kita lihat ya. Untuk DPT sesuai, jumlah pengguna hak pilih juga sudah sesuai. Nah, di sini bisa kita lihat surat suara diterimanya masih merah. Ini karena jumlah poin 2, 3, dan 4 itu tidak sama dengan surat suara yang diterima. Ternyata aplikasi keliru dalam membaca surat suara yang tidak digunakan. Kita perbaiki ya dengan cara diklik saja. Harusnya 17 tapi aplikasi membacanya 11. Maka kita perbaiki
dari 11 menjadi 17. Lalu simpan. Nah, sekarang dia sudah tidak merah lagi ya. Pastikan semua angka-angka ini sesuai dengan isian pada C hasil halaman pertama. Jika sudah sesuai, kita simpan. Sekarang yang halaman kedua. Teknik mengambil gambarnya sama dengan tadi ya. Aplikasi sedang membaca dari gambar menjadi angka. Kita klik detail pada halaman kedua. Di sini kita lihat rekap yang dibaca aplikasi sudah sesuai dengan C hasil halaman 2, maka bisa kita simpan. Jika salah kita perbaiki ya, sama dengan yang tadi cara perbaikannya. Sekarang halaman terakhir, halaman ketiga. Lalu kita verifikasi. Kita lihat ketika semuanya sudah sinkron, maka tekan simpan. Nah, ketika halaman 1, halaman 2, dan halaman 3 sudah selesai semua kita proses, maka akan muncul menu kunci dan buat. Namun, sebelum teman-teman menekan tombol ini, pastikan semuanya sudah benar ya, karena kalau sudah dikunci, maka tidak akan ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Klik tombolnya. Nah, kita diminta untuk mencatat waktu penghitungan kita pada pemilihan bupati ini. Katakanlah yang bupati ini kita mulainya pukul 16.00, kemudian selesai di tanggal yang sama dan pada pukul 18.00, kemudian submit, lalu simpan. Kita kembali lagi ke pemilihan bupati, lihat detail. Oh ya, secara tidak langsung tadi kita diminta untuk mengisi menu ini ya, waktu penghitungan suara sudah kita isi tadi. Ternyata kita tidak bisa menyimpan kalau belum mengisi waktu ini. Oke, kita kembali lagi lanjutkan pekerjaan kita. Tekan menu lihat detail, lalu kita kunci hasil pekerjaan kita. Kita diminta untuk membuka kunci HP kita dengan sidik jari kalau HP saya. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Kemudian kita klik unggah berkas. Nah, karena kita bekerja di TPS yang tidak ada internet, maka muncul keterangan beralih ke mode offline. Tapi kalau nanti teman-teman bekerja di wilayah yang ada internet, dia otomatis akan terkirim ke server KPU RI. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan bagikan berkas PDF ini kepada saksi dan pengawas. Dapat melalui email, Bluetooth, atau lainnya. Ingat ya, yang diserahkan ke saksi dan pengawas hanya PDF C hasil. Di sini terlihat administrasi TPS masih 50%. Itu karena kita belum memfoto kelola tanda terima dan kejadian khusus. Sekarang karena pemilihan bupati sudah kita kerjakan, maka kita dapat memfoto tanda terima C hasil yang telah kita berikan kepada saksi. Kita foto ya, bahwa kita telah memberikan C hasil salinan kepada saksi maupun panwas. Lalu kejadian khusus, form ini wajib difoto ya, walaupun tidak ada catatan khusus. Silahkan ditulis nihil pada lembarnya. Kita masih tetap wajib memfoto formulir kejadian khusus. Lalu oke. Ketika sudah semua kita foto tanda terima dan kejadian khusus, katakanlah fotonya sudah sesuai semua ya. Ingat, jangan simpan dokumen tanda terima dan kejadian khusus ini jika pemilihan bupati dan gubernur belum selesai dikerjakan. Maka kita simpan. Maka unggah berkas. Sekali lagi ya, kami ingatkan, setelah pungut hitung selesai, segera beralih ke lokasi yang ada jaringan internet untuk mengirim hasil C hasilnya ke server KPU RI. Itulah cara penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilihan serentak tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.